Nah, udah mulai tuh, buruan Cil. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Ya, subscribe maksudnya. Kampret. Duluan ya bang. Oke, hati-hati. Daus, sini kamu. Iya, ada apa ya? Ada yang mau saya tanyakan nih. Tumben. Emang ayah mau nanyain apa? Ayah dengar kamu habis keroyok temannya Dea ya? Lah, kok ayah tahu? Pasti dia yang ngadu ya? Iya, kemarin dia ngadu sampai minta tolong buat bantuin Fadil. Terus kenapa ayah nggak bantuin dia? Ya kali ayah bantuin orang asing. Tapi sebenarnya ada masalah apa sih sampai kalian keroyok tuh anak? Masalahnya sih sepele. Saya cuma nggak suka tuh cowok deketin dia mulu. Dari gaya anak itu aja udah nggak beres. Gondrong kayak copet. Iya sih, kalau ayah lihat seperti nggak beres tuh anak. Oh, ternyata ayah udah pernah lihat orangnya ya? Pernah sih, sekali. Terus, gimana ceritanya sampai kalian bisa keroyok dia? Ya, saya sudah muak lihat mereka berduaan terus. Sering ajak dia keluar nggak jelas. Kita udah peringatin dia kok, biar berhenti deketin dia. Tapi nggak ada jerahnya juga. Sampai-sampai dia udah pintar ngelawan abangnya sendiri gara-gara tuh gondrong. Pasti dia yang pengaruhin tuh. Karena saya sudah muak lihat kelakuan mereka berdua, ya saya ajaklah teman-teman saya buat kasih pelajaran tuh anak biar jerah. Emang kalau udah saling jatuh cinta, pasti susah buat binasehatin. Ya, gitulah. Nah, mumpung ayah udah tahu masalah ini, bantuin saya dong ya. Nasihatin si Dea biar jauhin tuh si gondrong. Ayah pasti nggak mau kan dia salah arah. Baiklah, ya udah, suruh dia ke sini. Oke, baik ya. Dea, kamu dipanggil ayah tuh. Kamu masih marah ya sama abang? Ngambek mulu. Ya udah dah kalau nggak mau. Gimana? Dia masih ngambek tuh di kamar. Saya masih dicuekin. Dasar amat cewek. Ya udah, biar saya yang samperin. Kamu masih ngambek ya? Lagian sih, ayah jahat. Anak sama bapak sama aja. Yang dilakuin abang kamu tuh nggak salah kok. Lah kok malah belain mereka. Jelas-jelas mereka keroyokin anak orang. Ya, gimana ya jelasinnya? Abang kamu tuh ngelakuin itu semua karena sayang sama kamu. Nggak mau kalau dia sampai kenapa-napa. Bukan karena sayang sama dia, tapi kebetulan aja Fadil itu musuh mereka dari awal sebelum dia kenal sama Fadil. Oh, gitu ya ceritanya. Nah, justru itu karena Fadil musuh abang kamu, udah pasti gak bakal biarin Fadil deketin kamu. Belain aja mereka terus. Gak usah ada yang belain dia. Ya, terserah kamu aja dah. Intinya, ayah tak mau lihat lagi kamu ada hubungan dengan Fadil. Semenjak kepergian ibu, benar-benar udah gak ada yang peduli sama dia. Gak ada yang ngertiin perasaan dia. Semua orang di rumah ini jadi egois. Akhirnya kamu bisa cepat pulang juga dari rumah sakit. Untung aja emak gua nggak sampai tahu masalah ini. Pasti ribet tuh kalau dia tahu. Gue yang diomelin pasti. Terus gimana nih rencana kita selanjutnya? Rencana apa? Ya, rencana buat balas perbuatan geng Andara. Nah, betul tuh. Mereka harus diberi pelajaran. Masa lu habis dikeroyok, kita diam aja. Udah, nggak perlu ada pembalasan kok. Kok kamu jadi pengecut gini sih gara-gara cinta? Bukan masalah pengecut atau tidaknya sih. Terus karena apa? Ini juga nyangkut masalah harga diri kita sebagai anak daglok. Masa kita nggak ngelawan? Mereka udah kelewatan tuh.
Ini tuh masalah pribadi saya. Sebenarnya kalian gak perlu ikut campur. Kira-kira kalau kita balas perbuatan mereka, masalah ini langsung selesai. Saya rasa ini malah makin panjang urusannya. Gak ada ujungnya nih kalau gini terus. Bodoh amat dengan masalah kedepannya. Intinya kita hanya mau beri pelajaran kepada mereka. Udah, gak perlu. Biar saya aja yang beresin masalah ini dengan cara saya sendiri. Emangnya kalau udah kenal cinta susah buat dinasehatin. Ini bukan Fadil yang gue kenal lagi. Gak biasanya dia jadi begini. Terus gimana nih? Ya mau gimana lagi. Kita ikutin aja dulu kemauan si Fadil. Bingung gua lihat si Fadil. Kok jadi gini sih? Kacau nih. Fadil. Gimana ya? Halo, keadaan kamu gimana, Fadil? Ya, aman kok, aman. Biasa tuh mah, laki-laki. Alhamdulillah, baru lega perasaan saya. Maaf ya, gak bisa bantuin sama sekali. Ya, gak apa-apa kok. Saya ngerti posisi kamu. Tapi kamu gak apa-apa kan? Abang kamu gak marahin kamu kan? Ya, gak apa-apa kok. Saya belum mau cerita sama mereka. Ngambek ya? Ya, abis di rumah ini gak ada yang bisa ngertiin perasaan dia. Apalagi ayah. Semenjak kepergian ibu, di rumah ini saya rasa dia cuma numpang. Dia ngerasa di rumah ini udah tak nyaman. Awal pertemuan kita, saya rasa itu jalan kebahagiaan dia. Tapi mereka malah tekan dia buat jauhin kamu. Waduh, yang sabar ya, Dea. Nanti kita cari solusi buat masalah ini. Sebenarnya saya udah punya solusi. Tapi kamu mau kan ikutin solusi saya? Ya, dikeroyok abang kamu aja saya rela demi kamu. Apalagi ikutin solusi pilihan kamu. Tapi apa sih solusi kamu kalau boleh tahu? Ya udah, kalau gitu temui saya sebentar sore di HP dekat kampus ya. Kita jalani solusi itu. Baiklah kalau begitu. Sampai ketemu di sana. Apa ya solusi yang dibuat Dea? Jadi penasaran. Kamu yakin keputusan kamu ini, Dea? Udah yakin banget kok. Ini jalan satu-satunya biar dia bisa bahagia. Apa ini gak bahaya ya? Jalanin aja dah. Terus sekarang kita mau kemana nih? Kemana aja dah, terserah. Asal jauh dari kampung kita. Ya kalau mau aman sih di kota aja. Mereka pasti susah nemuin kita tuh di perkotaan. Nah, ide bagus tuh. Emang kamu gak takut ya kabur gini? Ya takut sih. Tapi saya harus nekat ambil keputusan ini. Biar hidup saya gak gitu-gitu mulu. Kamu gak keberatan kan dengan cara ini? Ya kalau itu menurut kamu bisa bebas, saya mah ngikut aja. Makasih ya Fadil. Kamu baik banget. Cuman kamu yang bisa ngertiin saya. Tapi gua agak takut ya. Ntar dikira bawa kabur anak orang lagi. Semoga aman-aman aja. Nah, sepertinya daerah sini cocok nih. Boleh sih. Tapi kita tinggal di mana? Ya udah, ayo kita cari penginapan aja. Ya udah, ayo. Nah, tuh ada. Ya udah, kita cek aja dulu. Siapa tahu masih ada yang kosong. Udah, ayo. Permisi, Om, Tante. Permisi, Om. Apa nggak ada orangnya ya? Nggak mungkin sih. Mungkin aja lagi tidur kali. Permisi, Om, Tante. Assalamualaikum. Ada orang nggak? Nah, Iya, ada orang. waalaikumsalam. Permisi, Pak. Ini bener ya rumah kos Pak Haji Mulyadi? Betul nak?
Tapi saya bukan Haji Mulyadi. Saya Mulyadi yang belum haji. Saya masih nabung nih buat naik haji. Oh gitu ya. Maaf Pak, saya Fadil, orang baru di sini. Dengar-dengar ada kamar kosong di sini ya? Ada kok, ada. Kamar paling pojok sebelah kamar yang suka nyepel dan bu jam 2 pagi. Tapi sekarang udah tobat, jadi aman. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu sewanya berapa ya per bulan? Sewanya 1 juta per bulan. Sudah termasuk listrik dan wifi. Tapi wifi-nya kadang-kadang kayak mantan. Suka ngilang tiba-tiba. 1 juta ya Pak? Kalau misalnya saya bayar 800.000, tapi saya bawa kipas angin sendiri, nyuci sendiri, dan nyapu halaman tiap Jumat, bisa Pak? Waduh, kamu kira ini bakter kosan dengan kerja bakti? Ini kos, bukan reality show. Tapi Pak, saya anak rantau. Dompet saya tipis nih. Isinya cuma kenangan dan kartu BPJS. Wah, kamu lucu juga ya. Tapi saya juga butuh makan, nak. Masa iya saya makan kenangan kamu? Waduh, gimana nih, Dea? Duit saya cuma ada 800 nih. Oh, ini saya ada kok buat tambahan. Tapi kalau kita pakai semua uang kita buat bayar kos, ntar kalau mau makan gimana? Nanti aja kita pikirin itu. Dan penting kita ada tempat tinggal dulu. Baiklah. Boleh deh Pak. Kalau gitu saya bayar 1 juta ya. Tapi minta bonus gantungan baju, galon air, sama bantal ya Pak. Deal? Galonnya kamu isi sendiri ya. Yang lama isinya udah berlubut tuh. Kuantar bisa, tapi isinya bekas daktron dari buling saya pas SMA. Nggak apa-apa Pak. Yang penting ada tempat tidur, bukan tidur di tempat. Hehehe. Wah, kamu cocok nih jadi anak kos sini. Banyak akan. Oke lah, deal. Makasih banyak Pak. Saya janji bakal jadi anak kos paling rajin di sini. Ngejemur baju dan ngutang warteg. Hahaha, yang penting jangan ngutang sama saya ya. Haha, aman tuh Pak. Ya udah, mana kuncinya Pak? Bentar-bentar. Kalian berdua ada hubungan apa? Ini pacar saya Pak. Waduh, jadi kalian bukan suami istri ya? Nggak jadi kalau gitu. Di sini nggak boleh ada pasangan sekamar kecuali menikah. Kami sudah menikah kok, Pak. Waduh. Mana buktinya? Tadi katanya nggak pacaran. Ya, maklumlah Pak. Kami pengantin baru. Suami saya masih nggak terbiasa. Makanya dibilang pacaran. Hehehe. Ya udah, coba saya lihat buku nikahnya. Waduh, buku nikah kami temupaan Pak di kampung. Karena tujuan awal kita ke sini sebenarnya cuma buat bulan madu. Sampai di sini suami saya tiba-tiba kepikiran buat tinggal dan cari kerja di sini. Kalau KTP bawa kan? Jangan sampai kalian anak di bawah umur. Waduh, kok malah makin ribet nih. Pak, kemarin saya kecopean di jalan. Makanya banyak barang kita yang hilang. HP saya juga dicuri nih. Aduh, gimana ya? Saya jadi ragu sih. Ada apa nih Bang? Ini mah, mereka mau ngekos di sini. Tapi mereka yang tak bisa nunjukin bukti kalau sudah menikah. Katanya habis kecopetan di jalan. Iya Bu, kita ngerantau di sini, tapi kena musibah. Sebagian barang kami dicuri. Waduh, kasihan banget. Abang kok mana pesuit mereka? Kasihan mereka. Udah kena musibah, malah dipersulit lagi. Bukan yang gitu mah. Udah, kasih aja kuncinya. Ya udah, nih. Wah, makasih banyak ya Bu, Pak. Ya. Semoga kalian bertaya tinggal di sini. Amin, makasih Bu. Waduh. Akhirnya kita punya tempat tinggal. Iya sih, tapi kan kita baru bayar 1 bulan. Kita harus cari tambahan nih buat bulan selanjutnya. Nantilah kita cari sama-sama. Waduh, kamu udah lapar ya? Hehehe, maaf ya. Gimana ya?
Mana duit kita udah habis lagi buat bayar kos. Mana sih nih anak? Udah malam belum pulang-pulang juga. Mana ditelepon kagak aktif lagi. Kampret dah, bikin pusing aja. Nah, gua punya ide. Tapi ini berat sih. Berat kayak dosa-dosa kita. Lebih berat dari beban hidup kita. Gimana kalau saya jual motor aja? Motor kesayangan kamu, mau kamu jual? Iya, daripada kita jadi mumi di kamar ini karena kelaparan. Lagian juga motor saya nganggur tuh di parkiran. Mending dia berkontribusi buat kita. Setidaknya kita bisa makan enak seminggu. Padahal ini keputusan besar. Kamu yakin? Entah, tak mau kemana-mana repot loh. Kalau kita nggak makan, ntar gua jual ginjal. Saya kira itu bercanda. Tapi saya takut kamu serius. Bagaimana kalau kita cari kerja aja daripada harus dari motor? Ya, tapi kerja kan nggak langsung dapat duit. Dan sekarang kita udah kepepet nih buat makan. Ya juga ya. Assalamualaikum. Permisi. Halo, assalamualaikum. Siapa tuh Fadil? Nggak tahu juga tuh. Bentar, saya lihat. Ibu kos. Ada apa ya, Bu? Ini nak, ada sedikit makanan. Kalian pasti belum makan kan? Waduh, kok repot-repot sih, Bu? Udah, ambil aja. Udah kebiasaan saya nih mah. Kalau ada penghuni baru. Oh, gitu ya, Bu. Makasih ya, Bu, kalau gitu. Iya, selamat ya. Menikmati bulan madunya. Hehehe. Hehe, Ibu bisa aja. Wah, ternyata ibu kos baik juga ya. Iya lagi, ini mah rezeki kita. Tahu aja kita lagi kelaparan. Udah, makan yuk, makan. Yaudah, yuk. Kok hidup gua malah jadi gini sih? Nggak pernah kepikiran hidup gua jadi gini. Apa ini kehidupan yang harus dijalani ketika kita jatuh cinta ya? Mana kita belum nikah lagi. Bingung gua ke depannya harus gimana. Mau beri makan dia pakai apa? Minta duit aja kali ya sama bapak. Tapi alasannya apa ya? Ntar malah curiga lagi kalau gua minta duit lagi. Gua gak bisa bergantung sama bapak mulu nih. Gua harus bisa mandiri. Gimana ya? Cari kerja atau jual motor? Mending tidur dulu dah. Dia ngapain sih? Gak pernah keluar kamar dari kemarin. Apa dia masih ngambek ya? Dasar anak cewek. Kok gak ada? Bea? Waduh, kemana Nat? Daus, baut. Mana kalian? Daus, baut. Bual sini. Ada apa sih, Pak? Pagi-pagi udah teriak-teriak aja. Iya nih, ada maling ya, Pak? Kalian tahu dia kemana? Ya, paling di kamarnya masih ngambek kali. Nggak ada. Dia nggak ada di kamarnya. Bapak udah cariin kata ada. Hah, Bapak bercanda? Saya serius nih. Di kamar mandi kali, Pak. Nggak ada juga. Dia pasti kabur dari rumah nih. Udah coba telepon nggak? Lah, iya ya, saya lupa. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Waduh, nggak aktif lagi. Wah, udah bener nih, pasti dia kabur dari rumah. Wah, nggak biasanya dia begini. Udah, lalu pergi cari dia sekarang. Sampai dapat.
Waduh, udah, iya Pak. Iya Pak. Ayo Baut. Kita cari di mana nih? Di mana ya? Lu tahu nggak rumah Intan teman kuliah dia? Ya tahu sih. Yaudah, kita cari di sana. Barangkali dia nginap di rumah Intan. Oh, oke. Waduh, angkut mana nih? Belum lewat-lewat. Udah jam berapa nih? Intan, mau kemana Intan? Mau ke kampus nih Kak. Ada apa ya? Dia nggak nginap di rumah kamu ya Intan? Nggak ada Kak. Emang dia nggak di rumah ya? Waduh, kemana tuh anak? Iman, ada apa dengan dia? Dia nggak ada di rumah. Sepertinya dia pergi sejak kemarin. Emangnya dia keluar kala izin ya? Ya, justru itu. Dia pergi tanpa ada orang rumah yang tahu. Waduh, tumben tuh. Dia gaya gitu. Oh, ya udah, makasih Intan. Kalau ada info tentang dia, kabarin ya. Ya siap Kak, nanti saya bantu cari. Dia, bangun dia. Dia, udah pagi nih. Dia, nggak apa-apa saya tinggal sendiri kan? Emang kamu mau kemana? Saya mau coba cari kerja nih. Siapa tahu bisa dapat. Ikut dong, saya mau cari kuliah juga, biar supaya bisa mempunyai banyak uang. Udah, biar saya aja. Kamu tunggu di sini aja ya. Ntar saya bawa makanan kalau pulang. Ya udah, ya dah. Semangat ya cari kerjanya. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Kampret nih Fadil, belum pulang-pulang juga. Dia tidur di mana ya? Mana kagak ada kabar lagi. Tapi kok perasaan saya nggak enak ya? Saya nggak boleh diam aja nih. Jangan sampai Fadil kenapa-napa lagi. Halo, Cil, kamu di mana? Ya, halo, di warung kuacing nih. Lagi ngopi, sinilah ngopi kita ngopi. Nanti dulu lah, saya butuh bantuan nih. Bantuan apa? Mau dibantu habisin makanan ya? Kalau itu mah, saya langsung meluncur. Buset, makanan mulu di otak kamu. Saya lagi pusing nih. Si Fadil nggak pulang dari kemarin, ditelepon juga nggak aktif. Lah, emang Fadil kemana? Ya, kalau saya tahu dia kemana, nggak mungkin saya cariin. Punya otak nggak sih kamu? Kok marah-marah sih? Cepat tua kamu nanti. Udah, mau bantuin saya nggak? Ya, kapan sih saya nggak bantuin kamu kalau lagi sulit? Ya udah, ke rumah saya sekarang ya. Ajak anak-anak yang lain. Oke, meluncur. Bentar. Lah, kenapa berhenti? Kamu udah tahu ya Dea di mana? Firasat saya Dea dibawa kabur sama Fadil. Kan terakhir Dea ngambek gara-gara kita keroyok Fadil. Lah, ya juga ya. Kok saya nggak kepikiran ke sana ya? Jadi gimana nih? Udah, sekarang kita samperin Fadil aja. Tapi kan kita nggak tahu rumah Fadil. Gampang tuh, kita ke kampung Daguluk aja. Nanti kita nanya aja sama warga di sana. Di mana rumah Fadil? Tapi kalau di sana anak Daglok pada ngumpul gimana tuh? Kita kan cuman berdua. Tapi mau lu kamu. Kalau takut biar saya aja sendiri yang semperin. Udah, turun aja kau di sini. Ya udah deh, ya, ayo. Assalamualaikum Pak. Saya mau nanya, di sini ada lowongan kerja nggak? Waalaikumsalam. Wah, maaf nak. Lagi nggak ada lowongan di sini. Yakin Pak, saya bisa bantu ngangkat beras, jagain kasir, bahkan ngusir lalat. Serba bisa saya mah Pak. Hehehe. Ya, bukan soal nggak butuh bantuan. Tapi ini toko aja kadang seharian cuma laku 2 sabun, 1 korek api. Itu pun kalau nggak ada yang ngutang. Wah, itu artinya saya bisa bantu promosi, bikin video TikTok depan toko, joget sambil megang sabun. Dijamin rame Pak. Joget sambil minta sabun? Iya Pak,
judulnya cuci dosa, cuci piring juga. Adeh, sepertinya itu cuma dapat dosa. Ya, setidaknya boleh makan dulu, Pak. Nggak digaji juga, nggak apa-apa kok. Asal dikasih makan 6 kali sehari. Sekalian sama istri saya. Kamu kira ini toko atau pondok pesantren? Ya, siapa tahu, Pak. Dari magang jadi sayang. Kalau saya jadi sayang, nanti istri saya yang ngamuk. Ayolah, Pak. 1 hari aja saya bantu. Nanti Bapak bisa nilai. Siapa tahu saya cocok jadi asisten manajer toko. Asisten manajer? Di toko ini manajernya cuma 1, saya sendiri. Dan itu pun kalau istri saya lagi nggak marah. Justru itu, Pak. Saya bantu biar Bapak bisa fokus. Kayak tidur siang tanpa beban pikiran. Ya udah, gini aja. Kalau kamu beneran niat bantu, coba bantuin saya angkat terung beras itu ke gudang belakang. Itu karungnya kayaknya berat sih, Pak. Ya, masa calon asisten manajer takut sama beras 50 kilo? Saya bukan takut, Pak. Saya cuma menghargai gravitasi. Haha, ya udah deh, angkat satu aja. Yang lain nanti langsung anggap aja tes fisik masuk toko. Emang gaji saya berapa, Pak, kalau angkat semua karung itu? Lah, belum digaji lah, kan baru tes. Pak, itu beratnya kayak beban hidup. Mana banyak lagi, masa nggak dibayar? Harus training dulu 1 bulan tanpa dibayar. Baru dah saya bisa tentukan kamu layak kerja di sini atau tidak. Waduh, Pak, saya sepertinya mundur dulu deh. Saya pikir-pikir dulu, mau buka bisnis sabun joget aja kali ya. Semangat nak. Kalau sukses dan lupa endorse toko saya ya. Ya udah, mari Pak, makasih ya. Susah ternyata ya cari kerja. Jadi gitu ceritanya. Kemana tuh anak ya? Mungkin dia lagi pulang kampung kali. Gak mungkin sih. Pasti dia izin kalau mau pulang kampung. Waduh, kemana tuh anak ya? Saya curiga Fadil digangguin lagi sama anak kendara. Nah, itu yang saya takutkan. Nah, ya udah, kita samperin aja anak kendara sekarang. Bentar, tungguin Kipli dulu. Emang dia kemana? Ya, katanya udah OTW ke sini. Tapi kok lama banget ya? Buset, lama juga tuh anak. Tuh si Kipli, tanya dia aja di mana rumah Fadil. Nah, cocok tuh. Gas. Kampret, ada apa lagi sih? Saya nggak ada urusan sama kalian. Saya juga nggak ada urusan sama kamu. Lah, terus? Ngapain kamu tahan saya? Rumah Fadil di mana? Pasti kamu tahu kan? Waduh, ada apa lagi nih? Ya, rumah Fadil mah di Sulawesi. Jangan bercanda, saya serius ini. Ya, emang rumah Fadil di Sulawesi. Kalau di sini mah dia tinggal di rumah Topik. Ya udah, sekarang kamu anterin saya ke sana. Kalian mau ngapain sih? Udah, saya nggak mau ribut nih. Saya cuma mau cari adik saya, si Dea. Emang adik kamu ada di rumah Topik ya? Tolol juga nih anak. Mana saya tahu, justru itu saya mau nanya ke Fadil. Nyain aja dah, daripada gua bonyok mereka di sini. Untung mood gua bagus. Ya udah, ikut sini. Nah, gitu dong. Yaudah, ayo. Oi, Fadil, keluar kau. Oi, Topik, mana si Fadil? Oi, Fadil, keluar kau. Lah, di luar ada siapa tuh? Teriak-teriak panggil nama Fadil. Iya ya, nggak tahu juga tuh. Tapi sepertinya saya kenal suara itu. Ya udah, ayo kita cek. Oi, keluar enggak? Buset, gak usah teriak-teriak di sini. Kayak ada maling aja. Tungguin aja, ntar juga keluar tuh mereka. Ya udah, buruan panggilin Fadil. Kipli, ngapain dia bawa mereka di sini? Pas banget nih. Kan kita emang cari anak kendara. Tuh, datang sendiri mereka. Tapi mereka mau ngapain di sini? Mau ngapain kau bawa mereka di sini? Nggak tahu nih mereka. Katanya mau cari Fadil. Lah, mana si Fadil? Suruh dia keluar.
Justru kita yang mau nanya sama kalian. Kalian sembunyiin Fadil di mana? Nggak usah main-main kalian, kita serius nih. Kita juga serius nih. Pasti kalian sekap Fadil kan? Dari kemarin saya cariin si Fadil. Bentar-bentar, kok jadi gini sih? Emang kalian cari Fadil buat apa? Adik saya, si Dea, kabur dari rumah sejak kemarin. Saya yakin Fadil yang bawa kabur. Wah, kalau ini bener, parah si Fadil. Loh, kok jadi gini sih? Apa bener ya? Fadil bawa kabur Dea? Bisa jadi sih. Kan sejak kemarin Fadil nggak ada kabar. Udah, buruan, mana si Fadil? Kampret, udah dibilangin. Kita juga cari Fadil nih. Wah, berarti nggak salah lagi nih. Pasti mereka pergi bareng. Kampret, teman kalian bawa kabur adik saya. Lah, justru adik kau tuh yang buat Fadil jadi nekat gini. Nggak pernah tuh Fadil sampai berbuat nekat seperti ini. Udah. Kalau udah begini keadaannya, ini bukan waktunya buat berdebat. Ya juga sih, nggak ada gunanya kita debat di sini. Mending kita kerja sama aja buat cariin mereka. Emang kau mau kerja sama dengan mereka? Ya sebenarnya saya malas sih kerja sama bareng mereka. Kalau dipikir-pikir ada baiknya juga sih. Jadi gimana? Kalian mau kerja sama kita buat cariin mereka berdua? Gini aja dah, kita mencar aja biar cepat. Kalian cari di kampung sebelah, biar kami cari di kampung Daglok. Oke, deal. Oke, deal. Awas kalian buat rencana lain. Gua hajar kalian satu-satu. Buset, gak usah nuduh-nuduh sembarang kalian ya. Ya udah, iya. Lah, terus ngapain kalian masih di sini? Udah, sana mencar. Nggak akan dapat kalau kalian di sini mulu. Iya, santai aja. Kenapa sih? Andai ini bukan untuk cari Dea, udah ku hajar nih anak. Yaudah, ayo baut. Kampret nih Fadil, bikin masalah aja. Tapi kok bisa ya Fadil senekat ini? Gua yakin sih, ini pasti Dea yang ngajak kabur. Kan Dea dikekang mulu tuh sama abangnya, si kembar kampret itu. Ya, bisa jadi sih. Ya, jadi gimana nih? Ya, mau gimana lagi? Kita harus cariin mereka lah. Tapi pesan saya, masalah ini jangan sampai mak saya tahu ya. Ribet tuh urusannya kalau dia tahu masalah ini. Oke, aman tuh. Waduh, gimana nih? Udah seharian saya keliling kota, belum dapat kerja juga. Mau makan pakai apa hari ini? Nih HP kan nggak boleh saya aktifin. Pasti anak-anak nelpon mulu tuh kalau aktif. Daripada nggak kepake, mending jual aja dah sekalian biar ada duit buat makan. Selamat siang bang, permisi. Di sini jual beli HP ya? Iya, selamat siang bos. Emang mau jual HP ya? Wah, ini dia rezeki anak soleh. Nah, pas nih. Iya bang, ini HP saya. Masih mulus kok, jarang dipakai juga. Cuman buat lihat jam dan notifikasi mantan doang. Samsung Galaxy ya? Masih ori, tapi kenapa baunya kayak Indomie? Soalnya sempet jatuh di mangkok mie goreng tadi bang, pas saya cari sinyal. Wah, ini unik, HP rasa ayam. Tapi harga pasarannya cuma 800.000 nih bos. Waduh, 800 ya bang. Gimana ya? Saya butuhnya 1,5 juta bang, buat makan seminggu ke depan. 1,5 juta? Ini HP atau kos-kosan? Mahal amat bos, udah bekas pula. Bang, di dalam HP itu ada kenangan foto mantan pas ulang tahun, voice note dia bilang aku sayang kamu juga, dan chat terakhir dia yang katanya kita temenan aja ya. Aduh, itu malah bikin depresif. Terus kenapa kamu jual kalau HP ini banyak kenangan? Justru itu saya jual karena mau buang kenangan itu bang. Berhubung saya udah dapat incaran baru nih buat saya pacarin. Terus saya harus beli lebih buat HP yang nyempel tahu bandit nih. Nggak ada untungnya buat saya. Tapi baterainya masih tahan lama tuh bang. 1% aja bisa sampai besok tuh, asal nggak dinyalain. Oke deh.
Gimana kalau 900.000 sama mie gorengnya? Bang, itu mie gorengnya udah saya makan. Saya traktir teh botol aja dah, deal. Sekalian saya kasih bonus kartu memorinya. Oke dah, 900.000 plus kartu memori. HP kenangan mantan, terus ni jadi milik kios. Nah, gitu dong. Terima kasih bang. Boleh peluk dikit gak? Saya baru resmi nih move on. Hah? Peluk? Waduh, saya mah kalau HP bukan tempat pelampiasan perasaan. Ya udah, saya cabut dulu ya bang. Mau cari makan dulu nih, udah lapar nih. Oke bos. Alhamdulillah, akhirnya bisa makan juga hari ini. Kasihan si Dea, pasti udah lapar nih nungguin saya pulang. Ya, Fadil, mana nih? Udah mau malam, belum pulang-pulang juga. Tuh, saya jadi khawatir sih. Gimana nih? Udah sore nih, belum ada kabar juga dari mereka. Sepertinya saya harus lapor polisi nih. Penghuni kos yang baru masuk kemarin kemana ya? Kok saya ndak pernah lihat mereka? Ya, mungkin mereka malas keluar kamar. Ya, maklumlah, mungkin baru pengennya berduaan mulu. Kayak juga ya. Saya jadi keinget masa-masa pendamping baru kita. Sampai-sampai 5 hari kita ndak keluar kamar. Ya, Bang Sih beringas betul. Ya, gitulah kalau pendamping baru. Itu dia si Fadil udah datang. Selamat sore, Pak, Bu. Fadil baru pulang. Dari mana aja? Habis keliling kota nih, Pak, cari kerja. Kamu nyari kerja apa nyari jodoh? Kok seharian hilang? Nyari kerja, Pak, dari jam 8 pagi sampai maghrib. Masa sih nyari jodoh? Kan saya udah punya istri di dalam. Lah, iya ya. Lah, terus istri kamu gimana? Ada kok, Bu, di dalam. Mungkin dia lagi tidur nungguin saya pulang. Bawa sesop nasi. Jadi gimana? Udah dapat kerja belum? Ya, belum dapat, Pak. Semua tempat bilang, maaf, kami belum terima karyawan. Dan kami belum butuh karyawan. Wah, sama persis kayak saya pas dulu nyari mantu. Banyak yang bilang, maaf Pak, kami belum butuh mertua. Aduh, Pak, ini serius. Saya udah keliling 10 ruko, 5 warung kopi. Bahkan saya sempet lamar jadi badut ulang tahun. Tapi semua bilang saya kurang lucu. Lah, emang kamu ngelawat apa pas interview? Ya, saya bilang saya siap bikin anak-anak ketawa. Asal jangan sampai ketawa ngelihat slip gaji saya. Ya, pantasan ditolak. Itu mah calon badut gagal. Bukan ngelawat, tapi curhat. Saya capek, Pak. Mungkin dunia kerja belum siap menerima saya. Fadil, dengar ya. Yang penting kamu jangan menyerah. Saya dulu juga pernah susah kok. Lulusan teknik elektro, tapi kerjaan pertama saya malah jadi tukang ketik di warnet. Yang penting usaha terus, jangan sampai menyerah. Tapi Pak, saya lamar jadi barista. Disuruh sebut 3 jenis kopi. Saya cuma bisa jawab kopi hitam, kopi susu, sama kopi darat. Ya minimal kamu lucu Fadil. Nanti kalau nggak dapat kerjaan juga, jadi stand up comedian aja, bisa jadi artis tuh. Atau saya sewa kamu buat musik tikus di dapur. Tikusnya pasti kabur bila kamu curhat. Kalau saya dibayar pakai nasi goreng, boleh aja Pak. Asal jangan suruh saya ngelamar kerja lagi besok. Ampun saya. Gak usah, besok kamu bantu saya Pak Singguran aja. Siapa tahu nemu lowongan kerja di koran tahun 2003. Bisa aja Bapak ngelawaknya. Ya udah, kalau gitu saya masuk dulu ya Pak. Mau mandi nih. Saya udah bau matahari seharian keliling kota. Yuk ya Pak. Gimana sih kalian?
Udah seharian keliling, belum nemu dia juga. Kita udah keliling kampung nih Pak. Gak ada tanda-tanda keberadaan dia. Waduh, kau mana sih tuana? Ya, tapi kita udah dapat sedikit petunjuk Pak. Petunjuk apa? Ternyata dia gak kabur sendiri. Maksudnya? Iya, dia gak kabur sendiri Pak. Ternyata dia pergi bareng Fadil. Waduh, gawat Mi. Kalian tahu dari mana kalau mereka pergi bareng? Ya, kami habis dari rumah Fadil. Karena kami kira dia ada di sana. Lah, ternyata si Fadil juga kabur dari rumahnya. Dan gak ada yang tahu keberadaannya. Dia juga lagi dicari tuh sama keluarganya. Waduh, parah nih kalau mereka kabur bareng. Bisa-bisa bawa anak pulang. Kok bisa ya? Dia nekat gini. Ya, udah pasti karena pengaruh si Fadil tuh. Andai aja kita ndak larang dia pacaran dengan Fadil, pasti nggak jadi seperti ini. Lah, kok malah ke sana? Mau gimana pun kita nggak boleh biarin mereka pacaran. Gak dibiarin pacaran pun mereka berbuat aneh. Gimana kalau kita biarin? Ya, tapi kalau udah jadi gini, gimana solusinya? Udah, gak usah ribut. Besok pagi kita ke kantor polisi. Kita lapor polisi aja buat masalah ini. Udah nggak ada jalan lain nih. Nah, cocok tuh, lapor polisi aja. Kalian ikut ya buat beri kesaksian. Jangan lupa bangun pagi. Oke, siap baik, Pak. Kita nggak dapat petunjuk nih. Iya lagi, sama. Kita juga nggak dapat petunjuk apa-apa. Mau cari di mana lagi ya? Ternyata cari kerja nggak semudah cari masalah ya. Waduh, yang sabar ya Fadil. Saya yakin kok pasti nanti kamu bisa dapat kerja yang bagus. Amin. Atau gimana kalau saya ikut cari kerja juga aja? Siapa tahu saya bisa dapat kerjaan lebih cepat. Dan biasanya banyak tuh yang butuh karyawan wanita. Udah, nggak perlu. Biar saya aja yang kerja. Kamu cukup bantu saya dengan doa saja. Itu udah lebih dari cukup kok. Ya be, dasar keras kepala. Tapi kamu tadi beli makan beat dari mana? Dan belum dapat kerja. Oh, itu. HP saya habis saya jual. Lah, kok kamu jual? Ya kan nggak kepake juga. Kan nggak boleh diaktifin. Ntar ada yang tahu lokasi kita lagi kalau saya aktifin. Jadi mending saya jual aja. Nah, kalau gitu jual juga aja HP saya. Udah, nggak perlu. Ntar kamu mau main apa di kos kalau suntuk. Lagian masih ada pegangan nih buat makan 1 minggu ke depan sambil saya cari kerja. Ya deh, terserah kamu aja. Ya udah, tidur. Kamu pasti capek. Ya, bentar dah, tidur duluan aja. Nggak usah tinggal lebih lampe lagi ya. Kamu tidur lebih dekat saya aja, di atas kasur. Kasihan kalau tidur di lampe lagi. Entah, kedinginan lagi. Emang boleh? Boleh sih, tapi jangan macam-macam ya. Ya udah, ayo tidur kalau gitu. Lah, kok ada lampu sih? Waduh, pasti token listriknya habis nih. Lupa saya isi tadi. Jadi gimana dong? Udah, tidur aja. Besok baru saya isi. Ya udah dah. Tidur. Emang kamu nggak dingin? Ya, lumayan dingin sih. Mau jadi hangat nggak? Gimana tuh? Hadi, jangan. Deli tahu. Udah bangun. Capek ya habis begadang tadi malam. Ya, lumayan capek sih. Kamu pasti bosan kan di kos mulu? Lumayan membosankan sih. Ya udah, sana mandi. Habis itu kita keluar jalan-jalan keliling kota. Siapa tahu saya bisa dapat info loker juga. Wah, serius? Iya, udah, sana mandi dulu. Oke, tungguin ya, saya mandi dulu. Pak, tolong Pak, saya mau lapor anak saya hilang, namanya Bea. Tenang dulu Pak, tenang.
duduk dulu sini, tarik nafas. Anak bapak hilangnya di mana? Kapan terakhir kali terlihat? Sepertinya sudah 2 hari dia pergi dari rumah. Saya baru sadar kemarin pagi saat saya samperin kamarnya. Tiba-tiba kamarnya kosong. Setelah itu, utara saya samperin rumah pacar dia. Ternyata pacarnya juga pergi tanpa ada kabar sama sekali. Udah pasti nih dia bawa kabur anak saya, Pak. Oke. Jadi anak bapak dibawa kabur pacarnya ya? Berarti ini bukan penculikan biasa ya? Ini penculikan cinta. Cinta apanya, Pak? Itu anak saya baru 19 tahun. Masih bau sabun mandi. Yang bawa kabur itu si Fadil. Kerjaannya aja nggak jelas. Sepertinya dia pengangguran. Tapi motornya Facemac. Itu mungkin orang kaya, Pak. Nyamar jadi pengangguran. Atau mungkin dia selebgram. Selebgram dari Hong Kong. Saya takut dia ngajak anak saya naik motor sambil live TikTok itu. Lalu teriak, beras habis, nipis ulu singa. Atau yang lebih parah lagi, dia pulang bawa cucu buat saya. Waduh, bahaya juga tuh. Oke Pak, kita akan proses laporan Bapak. Tapi kalau boleh tahu, apakah ada ciri-ciri khusus dari si Fadil? Ada, Pak. Ciri-ciri Fadil, rambutnya gondrong. Suka pakai baju putih. Terakhir saya lihat, dia pakai amping. Kalau anak Bapak tadi namanya siapa ya? Dan ciri-cirinya bagaimana? Anak saya namanya Dea, kulit putih. Rambutnya sering diikat dan berponi, 2 togbog. Intinya, anak saya cantik, Pak. Wah, Pak, ini kasus mirip sama yang kemarin saya lihat di Instagram. Captionnya, kabur demi cinta, no debat. Nah, tuh kan, Pak. Dia pikir hidup ini seni turun kali. Padahal saya bayar kuliah anak saya bukan buat main kabur-kaburan. Tenang Pak, kita akan bantu. Tapi kalau boleh jujur, ini laporan penculikan paling dramatis yang saya pernah dengar. Saya cuman ingin anak saya pulang, Pak. Dia bahkan belum sempat makan soto masakan saya. Wah, emang Bapak jago masak ya? Baru belajar sih lewat YouTube. Buset, koki YouTube ternyata. Udah Pak. Buruan bantu cari anak saya, Pak. Baik Pak, kita akan cari mereka Pak. Demi soto dan demi cinta yang waras. Ada foto mereka berdua nggak? Oh, ada. Nih, Pak. Wah, sangar juga nih anak. Tapi saya lihat mereka emang serasi sih. Buset. Saya kesini buat lapor kehilangan. Bukan buat jodoh-jodohin mereka. Hehe, bercanda doang kok Pak. Oke baik Pak, kami akan mulai memproses laporan Bapak. Nah, gitu dong Pak. Boleh minta nomornya Pak? Nomor baju apa nomor sepatu nih Pak? Aduh, nomor HP lah Pak. Buat menghubungi Bapak kalau kami sudah dapat anaknya. Oh, dealan dong. Kirain mau ngasih baju baru. Siapa dia Pak? 087 65 4321 0. Baik Pak, laporan segera kami proses. Saya akan menghubungi Bapak kalau sudah ada hasil pencarian. Oke, baik Pak. Makasih atas bantuannya. Tapi si Fadil mana? Udah 2 hari saya nggak lihat dia. Waduh, gawat nih. Saya jawab apa ya? Kalau saya jawab jujur, ntar jadi ribet urusannya. Pasti ujung-ujungnya saya juga yang dimarahin. Gimana ya? Nih anak ditanya malah bengong. Iya mah. Mah, Fadil nginep di rumah temannya mah. Tapi kok nginep lagi dari 1 hari? Itu nginep apa numpang hidup? Ntar bapaknya nyariin. Saya mau jawab apa? Iya mah, nanti saya suruh dia pulang cepat. Iya buruan, suruh dia pulang. Waduh. Halo, kamu di mana? Ya, halo. Ya, di tempat biasa. Saya bareng Kipli nih. Gimana? Udah ada info tentang Fadil? Justru ini nih yang mau saya bahas. Emak saya sudah mulai nanyain si Fadil. Waduh, jadi gimana dong? Mana kita belum dapat info nih tentang Fadil? Tahu lah. Saya juga pusing nih. Ya udah, saya ke situ aja ya. Siapa tahu ada solusi. Ya udah, sini aja kita tunggu. Gimana? Udah siap? Udah,
Ayo. Yaudah, ayo. Anak kos kesayangan Bapak mau pada kemana nih? Pak Mulyadi, mau keluar jalan-jalan dulu nih Pak, sambil cari loker. Nah, gitu dong. Tetap menyerah dan jangan semangat. Nggak kebalik tuh Pak. Iya, maksud saya tetap semangat dan jangan menyerah. Siap Pak. Kalau gitu saya jalan dulu ya Pak. Oh, iya nak. Hati-hati ya. Kita punya kasus baru nih. Saya dapat laporan baru dari orang tua korban. Sepasang remaja, cowok cewek, kabur dari rumah sejak 2 hari yang lalu. Waduh, ada-ada aja kelakuan anak remaja stubborn. Ya, saya juga heran. Sepertinya cinta mereka tidak direstui, makanya mereka kabur bareng. Dasar cinta monyet. Jadi titik pencarian kita di mana nih Pak? Kita bagi 2 tim saja, biar cepat. Tapi kira-kira mereka kabur kemana ya? Bisa jadi mereka coba keluar kota. Yang pasti tidak mungkin mereka masih di sekitaran kampung ini. Apa Bapak punya info soal kendaraan yang mereka pakai? Menurut laporan keluarga wanita sebagai pelapor, cowoknya punya motor Vesmet. Mungkin itu yang mereka pakai buat kabur. Nah, bagus tuh. Ini bisa mempermudah proses pencarian kita. Saya juga mau cari sosial media mereka. Siapa tahu ada petunjuk. Anak-anak zaman sekarang biasanya ninggalin jejak digital. Nah, setuju. Kita juga sebar foto mereka ke patroli wilayah. Semakin cepat kita temukan, semakin kecil resiko mereka dalam bahaya. Oke, kita bagi tugas ya. Kamu urus bagian lapangan. Silahkan kerahkan personil dan bentuk 2 tim biar lebih mudah memproses pencariannya. Biar saya yang urus digital dan saksi. Kita update lagi siang nanti ya. Oke, siap Pak. Semoga belum jauh mereka. Yuk langsung direct. Oke, laksanakan. Enak ya sore-sore gini, adem. Tapi ademnya kalah sama dingin isi dompet kamu. Hehehe. Waduh, menusuk ke hati banget tuh. Tapi fakta memang kadang lebih tajam dari kata-kata. Ya, saya bercanda doang kok. Saya tahu kamu lagi berjuang. Jadi gimana interviewnya kemarin? Ditanya pengalaman kerja 5 tahun, padahal umur saya baru aja lulus SMA kemarin. Gimana caranya coba? Harusnya kamu jawab. Saya sudah pengalaman hidup 5 tahun lebih susah dari kerja kantoran Pak. Iya ya, kenapa saya nggak pakai kamu jadi konsultan jawaban interview aja ya? Boleh, tapi bayarannya harus romantis, peluk per jam. Wah, bangkrut saya tuh, modal cinta doang. Padil, serius deh. Saya tahu kamu sekarang susah. Ekonomi lagi nggak stabil. Cari kerja kayak cari signal di gunung. Tapi saya percaya kamu kok. Kita bisa bareng-bareng berancam masa depan. Pelan-pelan juga nggak apa-apa. Saya kadang takut deh ya. Takut nggak cukup buat kamu. Saya nggak mau kamu hidup susah. Padil, saya milik kamu bukan karena kamu kaya. Saya milik kamu karena cinta kamu tulus dan mau berjuang. Itu lebih mahal dari gaji UMR. Berarti aku bisa ngelamar kamu pakai surat lamaran kerja ya? Asal isi suratnya bukan dengan ini saya bermaksud untuk mencintai kamu seumur hidup saya. Dea, suatu hari nanti kita bakal duduk di taman yang sama ini, bawa anak kita main dan cerita ke dia. Nah, dulu papa cari kerja sambil meluk mama kamu di taman ini. Dan anak kita bakal bilang, ih mama papa norak banget sih. Nanti kalau kamu udah kerja, hal yang pertama kamu lakuin apa, Fadil? Pertama, saya traktir kamu makan mewah. Wah, gimana tuh? Jepang atau Korea? Enggak, waktu terpojok doang, tapi bebas milih lauk, nggak cuman sayur doang. Wah, itu baru sultan segapi. Hehehe. Lalu aku bakal beliin kamu cincin. Ya, akhirnya dilamar juga. Cincinnya berlian ya? Berlian imitasi, walaupun niatnya asli. Yang penting bukan dari mainan Kinder Joy ya. Itu mah rencana kedua saya.
Permisi Pak, selamat sore. Iya Pak, ada apa ya? Di sini nggak ada maling kok Pak. Enggak kok Pak, saya nggak lagi ngejar maling, tapi saya lagi cari orang. Sama aja dong, pasti lagi cari penjahat. Gimana ya? Langsung aja dah, apakah Bapak kenal orang ini atau pernah lihat? Dia kan yang mau lamar kerja kemarin. Saya tahu Pak, saya pernah lihat. Emang dia perampok ya Pak? Wah, di mana Pak? Baru aja kemarin dia datang ke sini mau ngelamar kerja Pak. Oh, jadi dia kerja di sini ya? Ya enggak sih Pak, saya nggak terima lamaran kerja dia karena emang saya lebih nggak butuh karyawan. Waduh. Tapi Bapak tahu kan tempat tinggal dia? Waduh, kalau itu saya kurang tahu Pak. Emang kenapa tuh perampok sampai jadi buronan polisi? Dia bawa kabur anak orang Pak, yang katanya pacarnya sendiri. Waduh, mereka juga ya tuh anak. Pantas aja kau udah cari kerja. Tapi kemarin katanya udah nikah. Bapak coba aja cari di sekitaran sini. Pasti dia tinggal atau motor jauh dari sini. Betul juga sih. Emang di sekitaran sini ada kontrakan ya Pak? Setahu saya sih, cuman ada satu kontrakan di sekitar sini Pak. Wah, lokasinya di mana ya Pak? Bapak jalan aja terus ke arah sana. Nah, di sana ada lorong kecil sebelah kanan. Lokasi kontrakannya belok ke lorong itu ya? Bukan itu Pak gerannya. Itu lorong kecil alas ke rumah saya. Buset, saya bukan cari rumah Bapak. Sekedar informasi aja Pak. Terus kontrakan yang Bapak maksud di mana? Nah, setelah lihat lorong dan itu, Bapak terus lagi. Lokasi kontrakan itu ada di sebelah kanan sebelum taman kota. Oh, oke Pak. Makasih infonya. Kalau gitu, saya berangkat dulu ya Pak. Tidak bisa berlama-lama nih. Oke, siap Pak. Mari. Gimana? Kalian udah dapat petunjuk keberadaan Dea dan Fadil nggak? Justru kita yang mau nanya sama kalian. Karena kita belum dapat petunjuk sama sekali nih keberadaan mereka. Waduh, terus kenapa kalian berhenti nyari? Ya, mau cari di mana lagi? Kita udah berusaha nih. Kita udah serahin pencarian ke polisi aja. Bapak saya udah lapor ke polisi tuh. Hah? Waduh. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ada polisi? Iya, ada apa ya Pak? Apa benar Bapak pemilik kos kontrakan ini? Oh iya Pak, saya pemilik kos-kosan ini. Bapak mau cari kamar juga ya? Waduh, lagi nggak ada kamar yang kosong Pak. Baru aja 2 hari yang lalu ada sepasang pengantin, baru isi yang kamar terakhir. Apa pengantin baru yang dia maksud itu? Si Fadil dan Dea ya? Bukan ini ya Pak, pengantin baru itu? Lah, bener Pak, ini mereka. Ada apa dengan mereka? Apa mereka merampok ya Pak? Bukan Pak. Mereka ini kabur dari rumah. Dan sebenarnya mereka masih pacaran, belum menikah. Waduh, saya emang udah curiga sama mereka berdua. Tapi istri saya yang nerima mereka ngontrak di sini. Kalau begitu, kamar mereka yang mana ya Pak? Tuh Pak, kamarnya yang paling ujung. Tapi mereka lagi keluar katanya. Katanya sih mau jalan-jalan sambil cari kerja. Waduh, gimana ya? Nah tuh mereka Pak, udah datang. Tahu aja mereka lagi dicari. Tangkap aja Pak. Lah, kok ada polisi? Lumayan nih. Mereka bayar sebulan. Cuman tinggal 2 hari doang. Pak, ada apa nih Pak? Saya salah apa? Saya bukan penjahat Pak. Udah, jelasin di kantor polisi aja.